Wahabi. Di negeri ada rotek, ada maulid, ya enggak? Ada manakib, ada haul, ada maulid, ada simtuduror, aman. Nabi lahir di Mekah, tapi Anda jangan berharap bisa menggelar maulid di Mekah. Dilarang. Wahabi. Ustadz ketika maulid berdalil, man azzama maulidi, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadis itu hampir nggak disebut dalam berbagai kitab sunnah. Kalaupun ada riwayatnya sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahmatullah selektif menyampaikan apapun hati-hati. Oh, nggak ngaji ini. Meyakini kebenaran sunnah sangat penting. Menjaga sunnah untuk tidak ditambah-tambah. Betul. Karena kalau kita menambah-nambah, itu menjadi bid'ah. Bid'ah. Kalau mengurang-urangi itu khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Dan tiga-tiganya menyebabkan kesesatan. Kullu muhdatsatin bid'ah. Allah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Allahu Akbar. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu nggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Adari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah taala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih kita akan membahas Kiai Haji Marzuki, karena sesungguhnya video yang viralnya beliau kemarin ini sangat memberikan berbagai macam tanggapan dari netizen. Apakah netizen warga Nahdiyin atau netizen para ikhwan-ikhwan kita ataupun akhwat-akhwat kita para salafiyun atau yang digelari dengan Wahabi. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit kemudian orang-orang memberikan statement atau kritikan bahkan dukungan kepada Kiai Haji Marzuki. Ya, adapun Masya Allah jamaah rahmatullah, kita melihat akhlaknya para salafi ini, orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang mulia ini, sungguh sangat luar biasa keadaan mereka, akhlak mereka. Yang mungkin jamaah rahmatullah selama ini antum yang berada di sebuah tempat, karena mungkin antum berjalan di atas manhaj salaf, namun ada fatwa-fatwa atau perkataan dari Idrus Lambi, Gus Miftah, Akil Sirat, yang antaranya mungkin ada perkataan Kiai Haji Marzuki yang didengarkan oleh warga Nahdiyin di sebuah tempat, yang antum berada di tempat itu, antum kemudian dikucilkan, antum kemudian dikatakan radikal, antum mungkin terorisme karena perkataan mereka, antum mendapatkan mudarat dari manusia. Tapi Masya Allah jamaah rahmatullah, ketika Kiai Haji Marzuki ini menyampaikan tentang sunnah dan bid'ah, maka antum yang selama ini dituduh oleh Kiai Haji Marzuki mendoakan Kiai Haji Marzuki. Kiai Haji Marzuki, semoga beliau di atas kebaikan, semoga beliau di atas ketaatan kepada Allah, di atas sunnah Nabi SAW. Maka ini merupakan akhlak yang sangat luar biasa, yaitu memberikan maaf kepada orang-orang yang selama ini menuduh kita, mencaci kita, memaki kita, memfitnah kita dengan berbagai macam tuduhan, di antaranya radikal, teroris, kaku dan sebagainya. Dan ini di antara sifat penduduk ahli syurga. Wal kadhiminal ghaith wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka yang senantiasa menahan amarahnya. Kita marah kepada Kiai Haji Marzuki, kita marah kepada Idrus Lambi, kita marah kepada Akil Sirat, Islah Bahrawi yang selama ini memfitnah, mencaci, memaki, menuduh tanpa bukti atau membuat bukti-bukti palsu kepada ahli sunnah wal jamaah, kepada salafiyun. Wal kadhiminal ghaith, akan tetapi kita menahan amarah kita, wal 'afina 'anil nas, dan tidak sekedar menahan amarah tetapi kita juga memaafkan.
Maka Masya Allah jamaah rahmatullah, teman-teman kita yang mendapatkan perlakuan tidak enak dari warga Nahdiyin, misalnya beberapa ustadz kita dicekal oleh warga Nahdiyin, kemudian diintimidasi, bahkan ya sebuah komplek yang banyak Nahdiyin di situ, kita merasa dikucilkan, merasa tersisih, merasa difitnah dan sebagainya. Tetapi Masya Allah jamaah rahmatullah, Salafiyin kemudian tidak mendendam, tidak marah, tidak emosi, bahkan mendoakan kebaikan kepada Kiai Haji Marzuki. Lihat zaman rahmatullah betapa akhlaknya para salafiyun ini sangat luar biasa. Dan mereka mencontohi Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW disikapi dengan keras, dengan kasar oleh kafir Quraisy, diintimidasi, dicaci, dimaki, dibuli, difitnah. Namun Nabi SAW tetap menahan amarah beliau, memaafkan beliau, bahkan mendoakan mereka kafir Quraisy agar bisa mereka masuk ke dalam Islam. Tapi zaman rahmatullah jalla jalaluhu, ya di antara doa-doa yang dipanjatkan sebagian ikhwan kita, ya saya bacakan buat antum yang ada di postingan statement atau komentar di video saya. Semoga Kiai Haji Marzuki istiqomah di atas sunnah. Masya Allah jamaah rahmatullah. Ini doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat luar biasa dari kaum muslimin yang benar-benar mencintai bagaimana orang itu bisa berada di atas hidayah sunnah ini. Tidak seperti mereka, ya ketika Kiai Haji Marzuki menyampaikan tentang sunnah dan bid'ah, mereka seolah-olah kebakaran jenggot, mereka semua kelabakan, mereka semua seolah-olah diserang oleh Kiai Haji Marzuki. Padahal ya Kiai Haji Marzuki sementara menjelaskan sunnah dan bid'ah, apa salahnya? Dan toh ini juga memang beliau wajar mengkritik. Banyak sekarang di antara kaum muslimin, para duat itu mengamalkan hadis-hadis palsu berkaitan dengan sebuah amalan. Misalnya beliau mengutip salah satu hadis yang menyebutkan tentang amalan yang digunakan oleh sebagian para pelaku maulidan adalah yang disebutkan oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Kemudian ada yang mengatakan semoga Kiai Haji Marzuki benar-benar hijrah ke manhaj salaf. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, manhaj salaf adalah manhajnya Nabi SAW, manhajnya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Kemudian ada yang berkomentar lagi, dahulu ada Ustaz Zainal Abidin yang merupakan asisten Gus Dur, dan sekarang menjadi Ustaz Salafi yang mengkampanyekan sunnah Nabi SAW. Masya Allah jamaah rahmatullah. Masya Allah, ini luar biasa. Bagaimana ya sebagian perjalanan kehidupan manusia yang tadinya membenci sunnah Nabi SAW bisa kemudian mereka mendapatkan hidayah dan mereka berjalan di atas sunnah Nabi SAW dan bahkan menjadi pembela. Sebagaimana kita pernah utarakan di video yang lalu, antara sahabat Umar ibn Khattab, Abu Dzar al-Ghifari, kemudian Abu Sufyan dan sahabat-sahabat yang lainnya dahulu, mereka adalah orang-orang yang membenci Islam, membenci sunnah Nabi SAW, membenci Nabi SAW. Tetapi ketika mereka mendapatkan hidayah Islam, Allah pilih mereka untuk bersama dengan Nabi SAW dalam mengembangkan dakwah ini. Maka Masya Allah, Islamnya mereka sangat luar biasa. Dan itu yang kita harapkan kepada Kiai Haji Marzuki. Dan banyak sekali doa-doa yang tidak mungkin saya bisa bacakan satu persatu. Ini ribuan jamaah rahmatullah, ribuan orang yang mendoakan Kiai Haji Marzuki dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia mereka mendoakan kebaikan kepada Kiai Haji Marzuki. Semoga di atas sunnah Nabi SAW, semoga berada di atas manhaj salaf. Ya, didoakan kebaikan. Masya Allah. Ini bagaimana tulusnya, saya tekankan lagi, bagaimana tulusnya orang-orang yang bermanhaj di atas manhaj salaf. Mereka adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Mungkin kita marah kepada Kiai Haji Marzuki, saya ulang lagi, mungkin kita marah dengan Kiai Haji Marzuki dengan fitnah, dengan cacian, dengan makian, ya bahkan tidak sedikit beliau membuat framing sesat dan menyesatkan tentang dakwah salafiyah. Namun ketika kita mendengarkan dari lisan beliau sendiri, Masya Allah, sebelum beliau meninggal kita mendengarkan dari lisan beliau kemudian membela sunnah Nabi SAW dan membabak habis yang namanya amalan bid'ah. Maka ini yang kita harapkan dari warga NU. Bagaimana mereka kemudian kembali ke manhaj yang benar, cara beragama yang benar, di atas akidah yang benar, di atas sunnah Nabi SAW, di atas ketaatan. Karena banyak di luar sana, minta maaf ini warga NU, di luar sana banyak orang-orang yang ingin mengambil manfaat dari NU itu sendiri. Mereka kemudian dengan leluasa merusak amaliannya NU, memasukkan amalan liberalisme, sekularisme, amalan-amalan bid'ah yang kemudian mengatasnamakan warga NU. Dan sekarang lagi ya, karena mereka tidak diakui NU, mereka tidak bisa bersaing dengan kiai-kiai NU, kemudian mereka menjual lagi yang namanya Pancasila. Di antaranya Aba Atos yang ada di Bandung ini, kemudian ada lagi Mama Gufron. Nah, ini kan orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak memiliki kapasitas berbicara tentang ilmu, tetapi dia mencatuk Pancasila. Dan begitu seterusnya jamaah rahmatullah. Ada saja tamen ya para pelaku kesyirikan, para pelaku bid'ah, para pelaku maksiat ini untuk merusak agama ini dibalik ya yang mereka harapkan bisa menjadi tameng untuk leluasa menyebarkan kesesatan mereka. Tapi jangan rahmatullah, ada fakta yang menarik yang ana ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah video yang memviralkan khutbah Kiai Haji Marzuki ini sudah dihapus. Jadi video sudah dihapus. Jadi kita mengatakan betapa mereka sangat ketakutan dengan video Kiai Haji Marzuki ini ketika berkhutbah, sangat ketakutan.
Wallahu alam, apakah mereka takut kehilangan jamaah? Apakah mereka takut kehilangan mata pencarian? Ya mungkin sebagian amalan-amalan seperti ini dilariskan, dibela oleh para pembelanya di antara du'at ila abwabi jahannam, karena mereka mendapatkan penghasilan di situ, mendapatkan kehidupan di situ. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Jadi dengan adanya video ini, mereka kebeblakan, ya, mereka ketakutan, mereka seolah-olah ini apa ini Kiai Haji Marzuki ini? Bahkan tidak sedikit kemudian mencaci, memaki, merendahkan, menyudutkan, memfitnah Kiai Haji Marzuki dengan potongan video tersebut. Dan Masya Allah, zaman rahmatullah, antum harus ketahui Kiai Haji Marzuki ini tidak sama dengan kita. Beliau ini tokoh, beliau ini sosok kiai besar, ya, di kalangan warga Nahdiyin. Dan ketika ada yang seperti ini, tentunya mereka frustasi. Apalagi itu Sulambi, Gus Miftah, kemudian Aqil Sirat, Islah Barawi, tentunya sangat geram dengan Kiai Haji Marzuki ini. Ini tantangannya besar, berat. Kiai Haji Marzuki ini bukan orang biasa, artinya beliau punya kapasitas, beliau tokoh, beliau kemudian ketua DPD NU, beliau memiliki massa, dan beliau pasti hantamannya sangat kuat, sangat keras. Ya mungkin kita sebagian di antara kita ketika kita berjalan di atas manhaj salaf, yang memusuhi kita mungkin keluarga kita sendiri atau tetangga, keluarga, orang lain dan seterusnya. Tetapi beliau ini Masya Allah harus menghadapi tekanan-tekanan yang sangat kuat, cibiran-cibiran yang sangat kuat, ya, perendahan-perendahan yang sangat kuat dari netizen, dari warga NU sendiri. Tetapi begitulah zaman rahmatullah, ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kita, berjalan di atas akidah yang lurus, berjalan di atas sunnah Nabi SAW, berjalan di atas ketaatan. Bersama dengan itu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditimpa dengan berbagai macam ujian, berbagai macam bentuk tekanan, intimidasi. Bahkan tidak sedikit di antara para sahabat dibunuhi, disiksa dengan sekejam-kejamnya. Di antaranya Bilal ibn Rabah. Bersamaan dengan itu mereka kokoh, mereka kekeh, mereka kemudian tidak goyah keimanan mereka di atas akidah dan sunnah Nabi SAW. Dan demikianlah zaman rahmatullah. Demikian seorang muslim yang tegar teguh di atas sunnah Nabi SAW, karena antum pasti akan diuji dengan sunnah Nabi SAW, dengan akidah yang lurus. Dan di antara ujian antum dikatakan radikal, dikatakan teroris, pemecah belah. Dan itu sudah pernah didapatkan oleh Nabi SAW ketika beliau mendakwakan agama ini bersama dengan para sahabatnya ridwanullah jami'an. Bersamaan dengan itu mereka tidak pernah berkecil hati, tidak pernah kemudian mundur, tidak pernah kemudian berhenti, tidak pernah stagnan, jalan terus. Dan kita haramkan kepada Kiai Haji Marzuki jalan terus, ya, antum membela sunnah Nabi SAW dan memerangi yang namanya amalan bid'ah, jalan terus Kiai, ya, sikat terus TBC, ya, takhayul bid'ah khurafat, ya, TBC ini memang penyakit masyarakat yang sangat merusak akidah mereka, merusak amalan mereka. Takhayul bid'ah khurafat, ya. Dan ini minta maaf banyak dilariskan, banyak didakwahkan oleh kiai-kiai tertentu. Maka dengan keberadaan Kiai Haji Marzuki, kita harapkan dakwah-dakwah sunnah akan sampai kepada mereka. Yang dahulunya mungkin para ustaz-ustaz salafiyah ini mendakwakan kepada mereka ada gate. Apa gate mereka? Ada taminnya warga Nahdiyin sehingga dakwah salafiyah ini tidak masuk. Apa itu? Dai-dai mereka, kiai-kiai mereka yang mengkanter dakwah-dakwah salafiyah. Nah, di sini ketika dakwah salafiyah mengajak kepada tauhid sunnah, mengajak kepada ketaatan, ada doa, ada gate di antara kita dengan warga Nahdiyin untuk sampai dakwah ini. Dengan mungkin mengatakan jangan kau dengar itu Wahabi, jangan kau pernah ikut kajiannya Wahabi, itu bahaya Wahabi. Seperti Aziz Sulambi sampai sekarang, Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala adahullah memberinya petunjuk kepada jalan yang lurus, itu senantiasa mengkanter, jangan duduk di majelisnya salafi, jangan begini nanti begitu dan seterusnya. Tetapi dengan adanya Kiai Haji Marzuki sehingga jadi penyambung lidah, ya, sehingga inilah yang akan menjabarkan, menyampaikan dakwah salafiyah kepada warga Nahdiyin. Dan betapa takutnya mereka dengan khutbahnya Kiai Haji Marzuki sampai videonya ini dihapus di linknya. Ya, segitunya kalian dengan sunnah Nabi SAW, segitunya kalian dengan amalan bid'ah kalian mencela sunnah Nabi SAW, kemudian kalian mengamalkan amalan bid'ah. Subhanallah ikhwan dan iman. Jadi kita akan melihat bagaimana momen-momen berikutnya Kiai Haji Marzuki menyampaikan dakwah sunnah Nabi SAW dan memerangi TBC, takhayul bid'ah khurafat. Karena inilah yang kita harapkan, bagaimana seseorang da'i itu benar-benar di atas kemurnian dakwah yang mereka sampaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama ini bukan milik personalitas, milik organisasi tertentu, tetapi agama ini milik Allah Jalla Jalaluhu, dan tentunya Allah Jalla Jalaluhu tidak akan pernah menerima agama kecuali agama ini di atas akidah yang benar, di atas sunnah Nabi SAW, dan di atas ketaatan. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan menyaksikan episode-episode berikutnya.
bagaimana perjalanan beliau, karir beliau, apakah karir beliau ini tamat atau tidak. Ya, itulah zaman rahmatullah, ketika kita mendakwakan sunnah memang berat, sangat pahit, akan banyak orang yang akan mengintimidasi, akan banyak orang memerangi kita. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang dikukuhkan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.